warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Welcome to Mundu Takut Podcast. Saya Dewi. Kali ini kita akan sedikit membicarakan sesuatu yang agak-agak serius dengan bintang tamu atau narasumber kita kali ini yang luar biasa, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ada Pak Suharta selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selamat datang Pak Atta. Terima kasih Bu. Dan juga Ibu Eva Sofia selaku Korkom atau sekarang tuh lebih ke terkenal dengan Kaproli ya Bu, Kepala Program Keahlian APHP. Selamat datang Ibu Eva. Terima kasih Bu. How is everything with you guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dengan Pak Atta dulu ya. Oke, Pak Atta selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum nih, kita itu mendengar ada istilah kurikulum merdeka. Sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang memang pas banget ya Pak ngomongin tentang kurikulum ya Pak, yang tadi saya bilang agak-agak serius itu, apa sih Pak kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka sebetulnya mungkin semua orang sudah tahu ya. Cuma mungkin di sini di Mundu baru tahun kedua berarti kita mengaplikasikan ini. Dan alhamdulillah kita sudah di status kurikulum merdeka berbagi. Kurikulum merdeka berbagi. Berbagi artinya kita harus ada kewajiban menularkan ilmu-ilmu kita itu kepada sekolah di sekitarnya. Kurikulum merdeka itu artinya memang kurikulum yang dalam bahasa tanda kutip itu menghamba pada siswa. Ya, menghamba. Iya. Bahasanya ngeri banget ya, Pak, betul. Menghamba pada siswa udah. Betul. Traveling nih Pak, menghamba itu seperti apa ya gitu. Ya, artinya kita sebagai pendidik, mengajar, artinya kita di dalam memberikan sesuatu ilmu atau pengetahuan itu betul-betul memprioritaskan siswa. Gitu. Siswa dan siswa. Artinya kita harus melihat sebelum proses pembelajaran, kita harus tahu dulu tentang siswa itu seperti apa gitu. Kita harus memikirkan kebutuhan belajar dia seperti apa, kesiapan belajarnya, minat siswanya seperti apa. Nah itu harus kita siapkan dulu Bu sebelum kita memberikan proses pembelajaran atau memberikan suatu materi kepada siswa. Gitu sehingga tadi bahasa istilah yang kita sebut tadi menghamba pada siswa atau memprioritaskan pada siswa dan siswa itu seperti itu Bu. Jadi dalam proses pembelajarannya kita harus tahu dulu sehingga ada yang namanya asesmen diagnostik gitu. Diagnostik. Ya. Okay. Artinya di dalam sebelum proses pembelajaran seorang guru harus melakukan tadi asesmen diagnostik. Itu biasanya suka meliputi kognitif dan non kognitif Bu. Artinya kalau kognitif itu biasanya berkaitan dengan kompetensi apa yang mau diajarkan, sedangkan non kognitif itu berkaitan dengan lingkungan si anak itu, si murid itu, baik di rumah, lingkungan dia bergaul, dan kemudian juga satu lagi adalah lingkungan dia di sini. Baik bidang ekonominya dan sebagainya itu kita harus tahu. Gitu ya. Jadi ini tahun kedua ya Pak? Ya, tahun kedua. Jadi kedua. dimulai tahun berapa berarti Pak? Berarti tahun 2001 ya. 2021 ya Bu Eva ya. Iya, 2021. Terus sebenarnya apa sih yang berbeda dari kurikulum sebelumnya itu yang kita kenal dengan Kurtilas ya Pak? Kurikulum 2013. Yang berbeda tuh apa sih dengan kurikulum merdeka ini? Yang jelas itu kurikulum merdeka itu tadi yang saya bilang, artinya di dalam proses pembelajaran itu kita harus tadi menyesuaikan dengan tumbuh kembang siswa. Di dalam satu kelas itu pasti anak di dalam proses pemahamannya sebelum itu pasti berbeda, sehingga kita adakan tadi asesmen diagnostik, sehingga dalam nanti proses pembelajarannya tidak kita samakan. Ya, artinya tidak bisa samakan itu materinya sama, tetapi dalam proses penyampaiannya itu berbeda. Gitu. Ada yang mungkin langsung dia pada intinya, ada yang dia harus kita berikan prolog dulu. Itu berbeda, Bu. Tapi tidak dibedakan materi ya. Di sini kita tegaskan tidak dibedakan materi. Oh, materinya sama. Materinya sama, tetapi di dalam proses penyampaiannya itu berbeda gitu. Kalau misalnya si anak yang mahap artinya sudah paham,
bisa mungkin kita berikan dia langsung latihan soal gitu. Oke. Ya, Iya. tetapi misalnya ada yang sebagian atau belum paham, kita berikan dulu konsep teori dasarnya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan berbagai jenis media gitu. Ada yang visual, biasanya kita putarkan video gitu. Kemudian ada yang kita misalkan audio saja gitu. Nah, itu artinya tergantung dari kreativitas si guru tadi dalam mengelola kelasnya. Berarti dituntut banget kreativitas dan inovasi yang tinggi ya Pak ya, Ya, untuk dari di seorang kurikulum guru. Merdeka. Ya. Kemudian satu lagi mungkin untuk yang tahun kedua ini Bu Eva ya, Ya. kita sudah mengaplikasi untuk di beberapa program keahlian itu berbasis project ya Ibu ya. Nah, nanti mungkin untuk pelaksanaan project secara teknis nanti Ibu Eva sebagai kaproli di jurusan APHP bisa menjelaskan seperti apa gitu. Tetapi intinya dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis project ini banyak sekali keuntungan gitu ya Bu Eva ya, dan artinya apa ya, banyak juga kelebihan gitu yang bisa dirasakan baik oleh guru tersebut maupun dengan siswanya Bu Eva ya. Oke. Gitu, Nah, Bu. ngomongin kelebihan ya Pak. Kelebihan. Apa sih kelebihannya kurikulum Merdeka? Karena kan sebagai guru kan setiap tahun bahkan ya kalau ganti menteri, nah Iya. itu kan udah mulai tuh pasti ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sebenarnya untuk kurikulum Merdeka ini kelebihannya tuh apa Pak? Ya sebetulnya mungkin tadi dititik beratkan artinya kalau kurikulum Merdeka itu lebih cenderung kita pada proses artinya apa ya, penyesuaian terhadap kebutuhan siswanya. Kebutuhan lebih ke kebutuhan siswa. kebutuhan siswanya itu harus disesuaikan gitu. Sehingga kemudian nanti ditambah dengan sistem project, artinya sistem project itu disebutnya nanti kita sebetulnya lebih pas itu Ibu Eva untuk tahun depan itu kita mungkin setiap guru harus bisa pembelajarannya itu diferensiasi Bu. Nah, diferensiasi itu nanti akan lebih cocok, sangat menunjang sekali dengan sistem project. Artinya di dalam satu pembelajaran tidak fokus pada satu teori gitu. Tidak satu kompetensi, misalnya kalau kurikulum biasa kurikulum K13 itu kompetensi yang ada harus diajarkan semua. Disesuaikan. Iya, Pak. disesuaikan, pokoknya harus sesuai target gitu, Iya. selesai. Tetapi kurikulum Merdeka itu kita sesuaikan. Ada elemen-elemen yang memang cocok bagi sekolah kita, kebutuhan siswa ya kita ajarkan seperti itu. Tidak semua gitu. Jadi konteksnya itu kompetensi yang ada, sekolah ataupun jurusan itu menyesuaikan Bu. Nah, tetapi pemerintah sudah memberikan rambu-rambu dan tidak semua harus diajarkan, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di sekolahnya masing-masing gitu. Iya. Ya, kita ini kan di SMK ya Pak, pastinya kan berbeda dengan SMA ya Pak ya. Nah untuk di SMK sendiri kan ada pelajaran yang namanya produktif nih Ya, Pak. Nah kebetulan nih Pak Atta dan Bu Eva juga adalah guru-guru produktif di jurusan yang berbeda ya. Kira-kira penerapannya tuh atau kelebihan dari kurikulum Merdeka sendiri tuh di bidang produktif atau di mata pelajaran produktif tuh berpengaruh besar atau seperti apa gitu? Ya. Bu Eva, Boleh Bu Eva. Ya, mungkin sebelum saya menjawab penerapan kurikulum, saya sedikit memberi informasi ya mengenai program keahlian APHP. Oke, ya. yes. Jadi APHP itu singkatan dari Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Panjang banget Bu. Panjang banget. Sebentar, Bu. Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Ya, itu nanti di kelas 10 materi-materinya itu mencakup semua tentang pertanian. Jadi umum, ya masih umum. Nah, baru di kelas 11 nanti kita mulai masuk ke konsentrasi. Konsentrasi yang kalau di Mundu ini kebetulan karena dari dulu perikanan, maka kita memilih agribisnis pengolahan hasil perikanan. Seperti itu. Jadi di kelas 10 itu pertanian umum. Jadi saya nggak tahu. Jadi
mereka belajar misalnya tentang pengecilan ukuran dari kentang gitu, jadi diolah nanti bikin kentang crispy misalnya gitu. Iya, kayak keripik kentang gitu. Jadi mereka masih umum. Nah, baru di kelas 11 kita mulai fokus ke konsentrasi perikanan. Gitu. Nah tadi dampak yang signifikan dari Kurmer ini atau Kurmer Merdeka ini untuk yang pelajaran produktif itu apa? Jadi seperti tadi Pak Atta bilang, di kurikulum Merdeka ini kita tidak diwajibkan menuntaskan ya Pak ya, tidak perlu tuntas. Jadi ada elemen atau capaian pembelajaran seperti bla 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 misalnya. Kalaupun misalnya tidak diberikan tidak masalah gitu. Tapi untuk APHP sendiri, karena kita nanti di akhir kelas 12 itu ada namanya uji kompetensi yang mengacu kepada KKNI, maka kita ketika pembelajaran itu mengacu ke apa saja sih materi-materi yang ada di KKNI gitu ya. Nah, di situ kita bisa memilih. Jadi tidak semua misalnya seperti di elemen pengolahan diversifikasi hasil perikanan. Itu kan namanya produk diversifikasi itu kan macam-macam ya, ada soma, nugget dan sebagainya. Kita tidak perlu memberikan itu semua, tapi kita lihat di KKNI ada yang mana nih harus muncul. Nah, itu yang kita perdalam. Jadi Dudi itu menyerapnya seperti apa? Permintaan Dudi itu seperti apa? Itu yang diajarkan, yang difokuskan. Iya, betul. Iya, gitu kan. Kan tidak semua elemen itu diperlukan ketika di bidang kerja di pekerjaan. Ya, jadi dampaknya lebih fokus. Ya. Kalau dulu kan ini ada apa namanya KIKD KIKD kan istilah yang itu kan harus tercapai itu harus tercapai itu kan. Saya sampai pusing istilahnya, sampai sekarang saya belum hafal satu-satu. Baru sumatif yang saya hafal. Ulangan harian diganti ke sumatif. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebebas-bebasnya guru produktif bisa diberikan waktu oleh kurikulum untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Oke, luar biasa. Itu dari APHP ya. Kalau dari NKPI-nya sendiri, karena Pak Atta kan saya sendiri salah satu pengajar produktif di NKPI itu Nautika Kapal Penangkap Ikan gitu ya. Artinya sedikit berbeda dengan APHP. Kalau kita memang sudah dari kelas 10 itu sudah masuk di artinya program keahliannya itu sudah di Nautika Kapal Penangkap Ikan. Kalau Ibu Epa kan masih pertanian dulu. Ini pertanian. Saya sampaikan gitu. Ini perikanan laut. Kalau di NKPI itu langsung Bu, jadi seperti itu. Nah, sehingga materinya sama, artinya kita di kelas 10 itu tidak langsung masuk pada inti kompetensi, tetapi semua program keahlian itu diberikan gambaran bahwa anak ini di kelas 10 itu gambaran di program keahliannya seperti ini gitu, sehingga open mind dulu gitu. Jadi dibuka wawasannya dulu gitu sebelum dia masuk ke inti kompetensi di kelas 11 dan kelas 12 itu diberikan, sehingga materi-materi itu secara umum Bu. Secara umum, sehingga di dalam pelaksanaannya kita juga ada kunjungan industri Ibu Eta jadi memberikan gambaran Bu, wah ternyata dunia kerja di APHP itu seperti ini gitu loh. Nanti saya punya tujuan ke sana nih selanjutnya gitu. Di Nautika juga sama gitu Bu, jadi kita juga memberikan wawasan dulu kepada anak, sehingga memberikan itu tadi minat belajar gitu yang lebih gitu, menguatkan anak untuk lebih optimis gitu, bahwa saya masuk jurusan NKPI ternyata tidak salah, saya tidak masuk jurusan APHP juga tidak salah gitu, ternyata peluang kerjanya itu banyak banget gitu peluang kerjanya sangat banyak gitu Bu. Nah itu sama Bu, intinya seperti itu. Cuma di NKPI itu karena kita itu tidak menghasilkan produk gitu seperti di APHP gitu jadi kita lebih cenderung pada nanti anak itu membentuk sebuah keahlian di bidang, boleh dikatakan nanti jasanya misalnya si anak itu misalnya dapat mengoperasikan alat tangkap misalnya pursin gitu. Nah, si anak paham gitu, mulai dari persiapan sampai dengan penanganan sampai perawatan alat tangkap itu sendiri gitu. Nah, jadi lebih cenderung pada non fisik produknya gitu. Lebih ke jasa ya Pak ya. Lebihnya nanti ke jasa gitu. Jadi keahlian gitu.
keahliannya seperti itu. Ini harusnya semua kaproli hadir ya, biar harusnya harusnya biar gitu. tahu ya. Biar tahu semuanya ada. Kita ada 6 Ada 7. ada 7. Ada 7 proli ya. Ada 7 proli. Yang pertama itu nautika kapal penangkap ikan, kemudian teknika kapal penangkap ikan, kemudian agriteknologi hasil pertanian, kemudian ada agribisnis perikanan, kemudian ada teknik mesin, Bu. Teknik mesin, Bu, ya. Terus kemudian ada nautika kapal niaga, gitu, sama lagi teknik komputer jaringan dan jaringan. Ya, nah, gitu. Iya. Ya. Jadi memang semua jurusan itu peminatnya juga masing-masing karena punya tujuan masing-masing ya di akhirnya ya. Kamu mau jadi apa ya. Oke. Kemudian balik lagi ke Pak Atta nih. Kalau misalnya sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum nih, kan di kurikulum Merdeka ini ada inovasi apa nih Pak di SMK 1 Mundu? SMKN 1 Mundu ada inovasi apa sih yang membedakan Kurtilas sebelumnya dengan Kurmer sekarang gitu Pak? Yang jelas itu di tahun, walaupun kita bertahun kedua, Bu, baru tahun kedua, udah 2 tahun berjalan, di tahun kedua ini kita mencoba mengaplikasikan pembelajaran dengan menggunakan sistem blok ya, Ibu Eva. Sistem blok ya, itu. Jadi apa itu Pak sistem blok? Sistem blok itu adalah proses pembelajaran yang memang secara ideal itu tadi kita itu mengacu ya Bu ya, mengacu pada pembelajaran berbasis project ya Bu ya. Jadi memberikan waktu yang yang lebih leluasa kepada setiap program keahlian di dalam menuntaskan proyeknya Bu. Iya, biasanya itu kalau di kurikulum 13 itu terpotong ya Bu, misalnya gitu. Ya, misalnya di minggu pertama gitu, harusnya si anak ini misalnya persiapan misalnya bikin bakso ya Bu ya. Pemilitan ikan misalnya. Pemilitan ikan itu tidak bisa langsung jadi produk karena waktunya terputus karena waktu tadi. Baru selesai milih tahu-tahu udah jam pelajaran matematika nih, ya udah ganti kan, kita nggak bisa lanjut. Jadi itu jadi fokus banget ya Bu tadi yang disebutkan Bu Eva fokus tadi dan tuntas gitu. Jadi ada kelebihan apa di sistem blok tuh Pak? Selain waktu selain waktu. Itu yang pertama waktu ya Bu. Jadi memberikan ruang yang lebih kepada teman-teman di produktif untuk menuntaskan satu produknya Bu, gitu. Artinya kita berikan kebebasan kepada teman-teman, tetapi untuk di Mundu untuk kali ini karena kita juga masih dalam proses belajar Bu Pak ya. Artinya kegiatan di dalam 1 semester itu Ibu kita bagi 2 fase. Ya, jadi 2 fase di dalam setiap tingkatnya, yaitu fase pertama itu sekitar 10 bulan itu untuk 10 minggu. 10 minggu itu atau 3 bulan itu untuk pelajaran-pelajaran umum dan fase keduanya untuk pelajaran produktif Ibu. Jadi tahapan di sistem blok di SMK 1 Mundu itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama ya Pak ya. Itu pelajaran normada, kemudian dilanjut dengan produktifnya, kemudian di semester keduanya juga seperti itu. Nanti kita biasanya sebelum pengaplikasian nanti kita berembuk dulu Bu dengan koordinator mata pelajaran umum dan para kaproli, disesuaikan dengan kebutuhan ya Ibu Eva ya. Apakah mau fase pertama itu mau mata yang produktif dulu gitu ya, atau umum dulu, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jurusan, terkadang suka berbeda Ibu. Iya gitu. Tetapi untuk tahun pertama ini kita untuk pengaplikasian masih dipisah gitu. Tetapi secara idealnya itu tidak dipisah gitu. Artinya pelajaran produktif itu ditunjang oleh mata pelajaran umum. Ya, gitu harusnya. Jadi menjadi satu kesatuan Ibu. Itu yang idealnya seperti itu gitu. Idealnya Pak ya. Ya, idealnya gitu. Tetapi kan kita ini masih belajar Bu. Nanti masih kita proses, masih proses gitu ya, masih banyak waktu ya Pak ya. Dan ini penerapan sistem blok ini di Mundu itu sudah atau baru 1 tahun ya Pak? Baru tahun pertama ya. Baru tahun pertama ya Bu ya. Wajar kalau masih banyak harus banyak evaluasi dulu dan harus banyak didukung juga oleh semua pihak, elemen dan warga sekolah juga ya Pak ya. Mungkin Bu Eva juga mungkin bisa menceritakan ya Bu namanya keuntungan kita menggunakan sistem Merdeka itu menggunakan apa Bu ya? Baik belajar maupun siswanya itu Ibu mungkin itu.
Yang jelas Bu, yang kami rasakan itu dengan sistem blok itu, yaitu tadi pembelajaran tidak terputus. Jadi kita memiliki kebebasan di program keahlian itu untuk menentukan ini elemen ini dituntaskan di awal misalnya, udah tuntas selesai satu project. Jadi nah baru setelah selesai satu project nanti kita akan berlanjut ke project kedua, dan itu pun dengan waktu yang berkesinambungan ya Pak Atta. Jadi tidak ada ya istilah tadi ketika sedang prosesnya tidak tuntas karena terputus waktu gitu. Kemudian anak-anak juga lebih jadi mereka lebih antusias betul. Karena terpacu gitu. Oh iya ya, ini saya harus tuntaskan, ini saya harus bisa, waktunya terbatas misalnya karena hanya 10 minggu ya Pak ya. Itu minggu. Misalnya dalam 10 minggu itu nanti kita bagi ada 4 proyek kalau di APHP itu. 4 proyek dengan 4 produk yang berbeda. Nah, kemarin itu kita ada di 2 minggu begitu. Tapi itu tercapai semua. Tercapai semua alhamdulillah. Iya, jadi anak itu betul-betul memang setelah selesai itu mereka kompeten gitu. Iya. Jadi tuntas gitu ya, terus seperti itu. Oke, nah untuk pelajaran Normadanya sendiri nih Pak, kelebihannya nih apa nih kira-kira nih? Ya memang sebetulnya Ibu idealnya itu pembelajaran di mapal-mapal umum juga memang harus berbentuk proyek Bu, harus berbentuk proyek gitu. Saya sih dengar kayak gitu, harus ada kolaborasi proyek lah gitu. Mungkin dari dengan podcast ini Pak Atta bisa menyampaikan nih sebenarnya project dan kolaborasi seperti apa sih yang harusnya dimunculkan dalam Kurmer ini gitu Pak. Misalnya Bu, sebetulnya itu tadi kolaborasi ya Bu, artinya kolaborasi antara guru-guru produktif dengan guru-guru umum, sebetulnya itu. Jadi memang kita memang harus harus sangat jeli gitu, harus sangat detail sekali dalam proses pembuatannya Bu. Dan kemudian juga yang perlu kita ini kan adalah sinergi Bu, sinergian antara pemahaman teman-teman di umum dan di jurusan juga harus sama di dalam satu project. Misalnya tadi Bu Eva misalnya dalam misalnya Bu project misalnya pembekuan udang itu kan misalnya kolaborasinya seperti ini sebenarnya. Jadi gitu. Seperti kan kita ada pembuatan laporan Bu. Jadi setelah anak selesai praktek itu kita kan ada pembuatan laporan. Itu sebenarnya bisa berkolaborasi dengan guru mapel bahasa Indonesia. Kemudian dengan bahasa Inggris juga bisa atau bahasa Jepang, presentasinya harus seperti apa misalnya. Kemudian ada yang namanya perhitungan analisa biaya. Itu dengan guru matematika betul, karena atau dengan guru PKK kewirausahaan itu kan untuk menganalisa. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai guru produktif itu lebih ringan gitu. Karena kalau biasanya kan kita semua itu tugas kita semua Bu, ngajarin bikin laporan, bahasanya juga harus begini, cara presentasi kamu harus begini. Sekarang saya hanya tugas saya hanya praktek, bikin pembekuan ikan atau misalnya bikin siomay ikan di proyeknya itu misalnya. Itu yang mangga seperti itu kalau harusnya begitu. Jadi tapi apakah sudah seperti itu Pak? Sudah tercapai? Belum. Mungkin karena baru belum, juga Jadi kita mencari formula ya Bu ya. Formula yang tepat. Kalau misalnya kita sudah berkolaborasi, artinya tidak ada fase 1 fase 2 Bu. Jadi proses pembelajarannya itu utuh gitu. Jadi misalnya 5 sampai 6 bulan gitu ya Pak ya. Nah, nanti gitu Bu. Jadi salah satunya di samping tadi kita berkolaborasi dengan mapel umum dengan mapel produktif. Nah, antar mapel umum juga bisa berkolaborasi Ibu. Bisa berkolaborasi sebetulnya. Seperti kemarin kita mengadakan di bulan bahasa itu ya Bu ya. Itu juga Mundu juga sebetulnya mengadakan Semarak Bulan Bahasa sebetulnya. Ada Pak Semarak Bulan Bahasa ya Pak ya. Nah, itu kolaborasi antara mapel-mapel bahasa, yaitu kemarin itu kan ada bahasa Sunda ya Bu ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, mereka berkolaborasi. Bahasa Indonesia juga Ibu, itu juga salah satu sebetulnya kolaborasi umum gitu antar mapel umum. Kalau misalnya kemudian juga di beberapa sekolah juga ada mengadakan, kemudian di Mundu juga mengadakan tadi misalnya kolaborasi untuk PAI gitu ya, mapel PAI. Mereka misalnya mereka ada project bagaimana
seperti misalnya jenazah gitu, mulai dari persiapan gitu kan, kemudian jenazah sampai kemudian dikebumikan gitu Bu ya. Nah itu juga kayaknya lebih mengena ya Bu ya kepada anak gitu ya, daripada artinya memang hanya ceramah gitu ceramah, ya Pak ya jadi kelas saja itu juga penting Bu. Jadi sebetulnya kolaborasi, dan itu sebetulnya memberikan ruang kepada guru-guru juga lebih enjoy sebetulnya belajar. Di Bu Eva juga mungkin lebih santai ya Bu. Iya, gitu betul. Ya, Bu, ya? Iya. Jadi tidak, kalau biasanya betul haheho gitu ya istilahnya. Harus ngajarin anak ngitung kan, analisa biaya gini. Itu sekarang ada tugas masing-masing gitu. Jadi saya hanya fokus bikin produk aja. Dan tim teaching ya Bu ya. Tim teaching. Teaching Iya Bu. Jadi kita waktunya banyak gitu ya. Jadi misalnya kita harusnya mengajar, misalnya kita kalau di kurikulum 13 misalnya jam kita misalnya 8 jam berarti dari jam 7 sampai bisa jam sore gitu kan. Bikin kita lelah gitu. Tetapi dengan adanya sistem project itu, teman-teman di produktif kayaknya sudah bisa merasakan bahwa kerjanya bisa lebih enjoy ya Bu ya. Gitu. Misalnya kita ada keperluan yang memang atau tidak bisa kita tinggalkan, bisa diganti dengan teman lainnya gitu. Nah, seperti itu Bu. Tapi ini Pak, kalau dari guru umum ya, dari sudut pandang guru umum gitu kan, dari pemerintah sendiri masih mewajibkan ini ada kalau di Kurtas KIKD, kalau di sini berarti istilahnya CP, juga berbeda ya, CP. Ada CP sendiri yang harus dituntaskan. Kalau tadi kan Bu Eva sudah memberikan saran gitu ya, bahwa ini bisa kolaps nih, bisa bikin laporannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, presentasinya kemudian laporannya keuangannya dengan matematika. Nah, itu apakah tidak mengesampingkan CP yang harus dicapai oleh guru normada sendiri atau guru umum sendiri Pak? Sebetulnya sama Bu. Jadi tidak ada bahasa misalnya si guru umum harus menuntaskan itu elemen-elemen, tidak. Bu. Jadi yang tadi sama aja Ibu, sama membebaskan guru untuk bisa menentukan sesuai kebutuhan kita sesuai kebutuhan sekolah gitu. Sebetulnya kan itu kan berkolaborasi Bu, intinya dengan pelajaran produktif kan. Pada saat kemudian misalnya sepertinya ini elemen ini kita bisa berkolaborasi dengan mapel lain, atau kita misalnya bikin proyek sendiri misalnya, seperti proyek IPAS itu mereka salah satunya misalnya Ibu, mereka bikin yang namanya proyek penanaman bakau misalnya, atau mangrove di IPAS ya Pak di IPAS gitu ya Bu. Itu misalnya kayaknya nggak melibatkan guru lain deh, tapi dia bisa bikin proyek sendiri gitu Bu. Nah gitu, itu juga tidak elemennya semuanya harus dituntaskan ya, itu lama ya kasarnya ya sama aja Bu. Namanya kurikulum merdeka tapi pelaksananya K13 gitu. Jadi covernya aja ya. Konten tetap Purtila soalnya. Artinya tadi Bu Eva juga bilang bahwa memang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sarana, prasarana Ibu. Jadi tidak ada harus elemennya selesai semua gitu kan. Tidak. Iya betul. Gitu. Karena kan kita masih paradigma lama nih Pak. Ini ada CP, saya sendiri pribadi ya Pak, istilah kurmer itu masih belum familiar banget. CP, ATP, apalagi CP, ATP gitu ya. Jadi intinya dengan kurmer ini CP diberikan pemerintah hanya sebagai patokan saja. Betul. Tapi di lapangan itu kita sendiri yang menentukan, menyesuaikan dengan mungkin kolaps dengan produktif tadi gitu. Kemudian istilah-istilah sendiri nih Pak di kurmer ini banyak yang berubah ya Pak ya. Di produktif juga ada yang berubah apa gimana gitu Bu? Kalau istilah untuk di mapel produktif sih tidak ada, hampir hanya yang mungkin tadi itu aja, KIKD jadi capaian pembelajaran gitu. Kemudian mapel juga ya sebenarnya kalau di kelas 11 itu hanya satu Bu mapel itu. Mapel kejuruan kayak saya mapel kejuruan agribisnis pengolahan hasil pertanian perikanan yang dulu banyak banget itu baru nanti dibagi dengan elemen-elemen elemennya itu apa harus banyak belajar betul bingung kita sebenarnya tahu nggak cukup sudah berarti nanti harus ada IHT yang betul, Bu. Untuk pembentukan atau pembuatan sebuah
Ya, sekarang modul ajar ya. Kalau dulu RPP sekarang modul ajar gitu. Kan baru lagi. Kalau kita dulu modul ajar itu ya bahan modul gitu, jadi materi gitu. Kayak LKPD sekarang apa itu modul bagi kita. Ternyata sekarang di Kurmer itu bukan itu lebih ke RPP seperti kalau dulu ya. Gitu. Jadi udah artinya satu kesatuan gitu ya, komprehensif gitu. Dalam namanya modul ajar Bu. Gitu. Oke deh. Kemudian ini Pak Tan nih, di Kurmer sendiri itu kan ada apa namanya, sebenarnya di Kurkelas juga ada ya evaluasi. Nah di bab evaluasi ini apakah di Kurmer itu sendiri ada evaluasi atau memang tidak merubah apa yang di Kurtilas itu, atau ada perubahan sedikit di Kurmer itu gimana Pak? Sebetulnya caranya aja ya Bu ya, paling ininya sih sama ya, artinya ada formatif, ada sumatif gitu ya. Formatif, sumatif, kemudian ya. Sama ya Pak, kalau dulu PAS, sekarang diganti dengan. Jadi sekarang itu misalnya formatif itu tugas-tugas itu termasuk formatif Bu. Oh, tugas-tugas termasuk formatif. Iya, jadi kemudian ulangan biasa itu, ulangan harian itu bukan formatif tapi sumatif gitu. Iya. Saya pusing harus menghafal. Kalau dulu penilaian akhir tahun atau akhir semester kadang SAT gitu sih. Iya. Sumatif akhir tahun. Iya. Gitu, SAS ya Pak ya, SAS akhir semester. Nah itu hanya istilah saja sih Bu. Tetapi nanti untuk di kelas 3 itu nanti juga untuk ada sedikit berbeda untuk tahun sekarang itu. Jadi pada dasarnya biasanya kemarin itu kita ada kebijakan dari pemerintah dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau dulu bahwa untuk di ujian akhir sekolah ujian sekolah ya Bu ya. Nah itu untuk khususnya di mapal kejuruan Bu, itu sudah uji kompetensi. Untuk di kita nanti ada teorinya untuk uji kompetensinya tersendiri gitu, teori, tapi untuk sekarang tidak. Gitu. Dan kemudian kebetulan kita juga sangat dibantu sekali dengan adanya bahwa kita juga sudah menggunakan lembaga sertifikasi ya Bu ya. Betul. Nah untuk tahun sekarang kita juga sudah mengoptimalkan lagi tentang LSPP 1-nya Bu. LSPP 1. LLPP 1-nya nah, itu apa lagi tuh Pak? Nah itu LLPP 1. Mungkin ada, mungkin Bu lembaga sertifikasi profesi ya Pak profesi, ya? Lembaga sertifikasi itu profesi. Penguji, itu lembaga penguji untuk uji kompetensi keahlian. Jadi produktif ada ujian praktiknya gitu Pak. Betul. Tapi itu skalanya berarti nasional. Iya. Tetapi memang LPP 1 itu memang posisinya ada di sekolah Bu. Jadi memang untuk menguji anak-anak untuk sekolah itu sendiri gitu. Oh jadi guru mundu itu sudah banyak yang mempunyai sertifikat LSP. Luar biasa luar biasa ini sekolah berapa puluh tahun ya berdiri ya. Salah satu sekolah yang sudah berumur banget ya Pak, sudah 50. Berarti kita 58 tahun, luar biasa, sudah banyak banget kemajuan termasuk LSP tadi ya Pak ya. Betul. Sudah ada lebih dari 10 mungkin Pak penguji LSP. Lebih. Di NKPI saja sudah ada 12 penguji dari 13 pengajar Ibu. Iya, banyak. Belum di APHP ya Bu ya, belum di AP ya. Kemudian di banyak Bu. Ini amazing banget loh Pak. Sekolah 58 tahun berdiri sudah banyak guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat. Jadi kalau sudah punya sertifikat LSP itu berarti sekolah lain yang belum punya penguji bisa menggunakan layanan jasa dari LSP itu. Jadi banyak sekolah-sekolah yang alhamdulillah ya. Di APHP ada kita jejaringnya itu ya ada 2 kita. Alhamdulillah. Jadi ikut ke sini mereka ujiannya. Untuk tahun ini juga ya Bu ya, nanti akan dilaksanakan. Ya, insya Allah mulai tanggal 1 Maret sampai 13 Maret. 1 Maret sampai 13 Maret itu untuk di jurusan APHP Bu. Tetapi secara keseluruhan itu nanti ada di beberapa jurusan seperti jurusan AP itu akan mengadakan uji kompetensinya mulai tanggal 27 Bu. Ya, jadi karena mereka mungkin disesuaikan dengan materi ya Bu yang diujikan, dengan rentang waktu, disesuaikan dengan tadi juga sarana prasarana itu mulai dari 27 sampai dengan 17 Bu. 17 Maret gitu. 17 Maret. Iya, artinya memang panjang gitu, hampir 3 minggu itu kalau dilihat itu Bu. Iya. Dan memang dengan Kurmer ini jadi
fokus tadi tercapai ya Bu ya, tujuan tercapai. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita semua yang ikut UKK tahun ini dengan kurmer, dengan diluangkannya banyak waktu untuk produktif, itu insya Allah lebih bagus lagi, lebih kompeten lagi di bidangnya. Kompeten lagi. Iya. Ini kayaknya waktunya mau banyak lagi bahas. Nanti mungkin ada episode berikutnya dengan kaproli atau waka-waka yang lain juga. Sebenarnya mau saya kupas banyak nih, cuma kayaknya udah sore banget. Kalian Bapak dan Ibu ada kepentingan. Terima kasih banyak sudah sama-sama Ibu. Sudah mau hadir di sini. Nggak boleh kapok untuk jadi narsum lagi di sini. Insyaallah next meeting kita akan ada pertemuan lagi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.